kamu merasa terjebak dalam situasi di mana kamu ingin berkata, tidak, tapi akhirnya tetap berkata, iya. Mungkin itu saat temanmu meminta tolong padahal kamu sedang lelah, atau bosmu menambah pekerjaan di luar jam kerja, dan kamu merasa tak punya pilihan selain menyetujuinya. Mengatakan tidak seringkali terasa sulit, bahkan menakutkan. Kita takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois, atau takut kehilangan peluang. Namun, tahukah kamu bahwa tidak berani berkata tidak bisa membuat kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga, yakni waktu, energi, dan kesejahteraan mental kita sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersikap baik, membantu orang lain, dan menghindari konflik. Ini bukan hal yang buruk, tetapi jika terus-menerus memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas diri sendiri, kita bisa jatuh dalam people pleasing syndrome, kondisi di mana kita selalu berusaha membuat orang lain senang, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Ada beberapa alasan utama kenapa banyak orang sulit berkata tidak. 1. Takut mengecewakan orang lain. Kita khawatir mereka akan menjauhi kita. 2. Merasa bersalah. Kita berpikir menolak berarti tidak peduli atau egois. 3. Takut kehilangan peluang. Kita takut kalau berkata tidak, kita akan melewatkan sesuatu yang penting. 4. Tekanan sosial. Budaya di sekitar kita mungkin mengajarkan bahwa menolak adalah tanda kurangnya kerjasama atau rasa hormat. Padahal, terus-menerus mengatakan iya pada hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan bisa membuat kita kelelahan, stres, dan bahkan kehilangan jati diri. Mengatakan tidak bukan hanya sekadar menolak sesuatu, tapi juga tentang menghormati diri sendiri. Saat kita berani menolak, kita sebenarnya sedang menjaga batasan diri. Kita menunjukkan bahwa kita punya prioritas dan tidak membiarkan orang lain melewati batas itu. Melindungi kesehatan mental, menghindari stres dan kelelahan akibat terlalu banyak beban, menghargai waktu dan energi kita, menggunakan waktu untuk hal yang lebih berarti bagi kita, membangun hubungan yang lebih sehat. Orang-orang yang benar-benar peduli akan memahami keputusan kita. Tentu saja, menolak sesuatu tidak berarti harus kasar atau menyakiti perasaan orang lain. Ada beberapa cara untuk berkata tidak dengan sopan, tapi tetap tegas. 1. Gunakan alasan yang jelas dan jujur. Contoh, aku sebenarnya ingin membantu, tapi saat ini aku sedang sibuk dengan proyek lain. 2. Jangan terlalu banyak menjelaskan. Kadang, semakin banyak alasan yang kita berikan, semakin mudah bagi orang lain untuk membujuk kita. Cukup jawab dengan singkat dan jelas. Contoh, maaf, aku tidak bisa menghadiri acara itu. 3. Gunakan alternatif. Jika memungkinkan, tawarkan solusi lain. Contoh, aku tidak bisa membantu hari ini, tapi mungkin minggu depan aku bisa luangkan waktu. 4. Tegas, tapi tetap ramah. Jika seseorang terus memaksa, ulangi jawabanmu dengan ikhlas tanpa merasa bersalah. Contoh, aku benar-benar tidak bisa. Aku harap kamu mengerti. 5. Ingat bahwa tidak bukan tanda egois. Menolak bukan berarti kita tidak peduli. Justru, dengan menjaga keseimbangan hidup, kita bisa hadir dengan lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin di awal, mengatakan tidak terasa sulit. Tapi semakin sering kita berlatih, semakin kita sadar bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Dengan belajar menolak, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Jadi, boleh sekarang jangan takut untuk berkata tidak. Karena dengan satu kata sederhana itu, kita sedang berkata iya untuk diri kita sendiri.